Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Alhamdulillah, kita jumpa lagi ya di sesian video saya kali ini. Untuk sesian video ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya pribadi. Kebetulan juga karena juga belum ada testimoni dari teman-teman ataupun kisah-kisah keajaiban salawat bagi teman-teman yang akan saya tayangkan. Sebelum saya bercerita, saya ingin informasikan kepada teman-teman yang mempunyai kisah-kisah ataupun pengalaman hidup tentang keajaiban salawat, boleh berbagi cerita untuk saya tayangkan di channel YouTube ini. Silahkan kirimkan kisah Anda ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Silahkan kirimkan kisah keajaiban salawat yang Anda rasakan ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Oke, kita mulai bercerita ya. Nah, saat ini sekarang saya berada di Yogyakarta. Ini sekarang saya di dalam kamar ya. Jadi insya Allah saya di sini sekitar lebih kurang 2 bulan, lebih kurang ya. Mudah-mudahan aktivitas saya di sini berjalan lancar dan semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ingin berbagi cerita tentang kisah saya mendawamkan salawat sebanyak 50.000 kali, lebih kurang. Jadi dalam beberapa pekan terakhir ini saya kan sering keluar kota. Jadi kalau keluar kota itu kan kita menggunakan kendaraan ya, baik kendaraan darat, mobil ataupun pesawat. Jadi kebetulan 2 minggu sebelumnya, 2 minggu atau seminggu yang lalu ya, saya ke kota Medan. Jadi pergi dengan teman-teman itu menggunakan transportasi darat. Jadi perjalanan dari tempat saya, dari kota Duri di Provinsi Riau ke Medan itu ditempuh dengan 12 jam perjalanan. Jadi begitu. Jadi kebiasaan saya kalau memanfaatkan waktu yang sedemikian itu agar tidak sia-sia. Jadi selama perjalanan saya maksimalkan, saya usahakan semaksimal mungkin agar saya bisa membaca selawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, begitu. Tapi saya frekuensinya agak cepat ya, bacanya seperti ini. Saya kasih contoh ya, bisa gini ya. Nah ini kalau dilafazkan memang itu akan belepotan ya. Tapi kalau di dalam hati, insya Allah mudah-mudahan itu sampai ya. Karena ada satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah SWT, yang mana malaikat itu bertugas untuk menyempurnakan bacaan salawat seseorang yang belum sempurna, sehingga ketika sampai kepada baginda Rasulullah SAW itu sudah kondisinya sudah sempurna, sehingga tidak ada salawat yang tertolak, gitu ya. Nah, begitu saya kebiasaan. Jadi pas pergi ke Medan waktu itu saya bersalawat lebih kurang 50.000 ya, 40.000 lebih ya, hingga 50.000 ya. Jadi di setiap salawat Jibril sebanyak 1.000 atau 2.000 kali, saya selipkan salawat nariyah 3 kali. Ya, saya selipkan salawat nariyah 3 kali. Kemudian saya tambahkan juga salawat Ibrahimiyah 3 kali. Lalu saya berdoa. Begitu seterusnya. Kadang-kadang setiap 2.000 begitu. Dan ketika pulang pun begitu juga. Saya bersalawat yang sebanyak-banyaknya. Saya kemudian nambahkan setiap 1.000 atau 2.000 salawat, saya tambahkan salawat nariyah itu 3 kali dan ditambah juga salawat Ibrahim. Lalu saya berdoa. Begitu seterusnya. Nah, kemudian perjalanan saya berikutnya adalah ke Yogyakarta. Nah, saya kisahkan dulu yang ini ya, yang untuk keberangkatan ke Medan ya. Untuk keberangkatan ke Medan ini kalau dari segi apa ya, dari segi keajaiban yang luar biasa, itu yang saya rasakan adalah saya kan punya, teman-teman tahu semua kan kalau saya itu mempromosikan air salawat. Air salawat itu stoknya banyak banget, banyak sekali. Itu sampai kalau di total kalau misalnya laku semua itu 6 hingga 7 juta. Yang terpikir dalam benak saya adalah kalau saya ini sampai ke Yogyakarta tapi itu semua belum habis terjual, kan saya maksudnya akan expire gitu, tidak ada yang mengulangnya lagi nanti kan gitu. Kalau itu belum habis semuanya dipasarkan gitu. Jadi ya udah, saya bersalawat saja, ya Allah bagaimana ini kok nanti bagaimana ini agar
ada yang order gitu, maksudnya kan, agar maksudnya tidak sayang gitu kan. Ya sudah, dengan keberkahan salawat yang saya zikirkan pulang dan pergi itu, saya merasakan itu dalam tempo seminggu saya dapat keberkahan rezeki itu hampir mencapai 10 juta. Jadi 7 ditambah lebih kurang 7 lah, dengan dari penjualan buku, tasbih dan yang lain-lain begitu. Nah, itu yang saya rasakan. Bayangkan kalau kita bekerja di sebuah instansi atau perusahaan, mungkin untuk dapat uang segitu mungkin dibutuhkan gaji hingga beberapa bulan bekerja kalau misalnya jabatannya biasa-biasa ya gitu. Tapi dengan keberkahan salawat, Allah kasih saya rezeki dengan segitu, alhamdulillah. Nah, kemudian di waktu saya naik pesawat Yogyakarta, alhamdulillah ini masalah penjualan buku dan air itu sudah selesai ya, buku, tasbih dan lain-lain. Ketika saya pergi ke Jogja, ketika di travel pun saya membaca salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu gitu terus, sampai kemudian naik pesawat pun saya begitu, sampai saya lihat memang jumlahnya hingga mencapai lebih kurang 30.000 atau 30.000 lebih, hampir 40.000 gitu. Yang sampai saya landing sampai di Yogyakarta, keberkahan yang saya rasakan itu adalah tiba-tiba nih ya, saya kan nggak mengharapkan ada satu orang yang berhutang pada saya ya. Satu orang ini itu dia ngabarin sudah saya transfer ya sekian gitu. Itu buat saya apa ya, keajaiban gitu, karena saya tahu bahwa dia itu dalam keadaan masih susah gitu kan. Jadi ya seandainya dia belum bayar pun ya buat saya sih belum, ya nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba dia ngabarin sudah transfer, itu buat saya alhamdulillah gitu. Kemudian berbagai kemudahan saya dapatkan, termasuk apa ya, ada juga beberapa orang yang transfer uang ke saya yang saya tidak tahu dari mana orang itu tersebut. Dia minta rekening gitu ya, saya kasih aja nomor rekening. Itu kalau di total bisa 1 juta atau 2 juta gitu ya. Dan kemudahan yang lain ya, saya merasakan, saya berdoa, ya Allah selamatkan saya dalam perjalanan. Kemudian ketenangan batin saya rasakan. Dan ketika saya mencari tempat kos dan yang lain-lain itu dipermudah semua, ya semua dimudahkan Allah. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi bagi saya, dan ini saya harapkan teman-teman juga bisa mengambil pelajaran juga ya. Jadi kita itu bersalawat bukan karena kita punya masalah, bukan karena kita ada hutang, bukan karena kita ada ingin bayar hutang, bukan karena kita punya penyakit atau karena apapun. Tapi niatkanlah bersalawat untuk menggapai keridhaan Allah SWT. Jadi kalau kita meniatkan untuk mencari ridho Allah, bagaimana Allah akan memberikan banyak keberkahan, insya Allah kehidupan kita ini akan mudah. Memang kalau kita lagi sedang punya masalah, kita kemudian banyak bersalawat, insya Allah masalah kita pun akan perlahan-lahan dibantu oleh Allah. Cuma tujuan salawat itu bukan karena kalau kita lagi ada masalah saja. Kita tidak punya masalah apapun, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW, agar dengan wasilah kita bersalawat, kita diberikan kemudahan, diberikan syafaat oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, baik di dunia maupun di akhirat, begitu. Jadi bagi kita yang sama sekali belum ada masalah-masalah yang pelik, yang berat, dengan kita bersalawat maka kita dihindarkan oleh Allah SWT dari cobaan, musibah, bencana, malapetaka, begitu. Kita dilindungi oleh Allah SWT. Nah itu, jadi kisah yang saya jalankan, yang saya kemukakan ini sebetulnya tidak dasar-dasar amat. Cuma apa ya, kalau menurut saya sih ya, sekecil apapun itu bantuan Allah, kalau saya pribadi melihatnya itu sudah subhanallah, sudah luar biasa ya. Jadi walaupun itu sekecil apapun yang saya rasakan dari kisah-kisah yang mana itu adalah hasil pertolongan Allah SWT, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bayangkan ya, walaupun saya sekarang ini saya dapat tempat kos yang harga kosnya boleh dikatakan tidak murah ya. Saya kasih tahu aja bocorannya, bahwa 1 bulan saya harus membayar biaya kos ini 1.700.000. Di zaman dahulu ketika saya masih kuliah,
saya atau mau masih sekolah, saya nggak sanggup bayar. Jangankan 1 juta sekian. Kalau misalnya ada orang kos, ada orang ibu kos ngasih harga cuma 200.000 atau 150.000, itu pun saya nggak bisa bayar. Jangankan yang jutaan, gitu. Saya justru iri hati dengan teman-teman yang lain yang mana orang tuanya mampu untuk membayarkan kos buat anaknya. Kalau saya, orang tua saya nggak mampu. Apalagi ketika walaupun saya bekerja waktu itu, walaupun saya ada, tapi saya nggak mampu. Dan alhamdulillah sekarang ini, alhamdulillah Allah kasih saya kemampuan bisa bayar, tidak sulit, tidak merasa sulit gitu. Ini sebuah keajaiban walaupun bukan yang dasar-dasar amat. Dan alhamdulillah semua fasilitas yang saya rasakan itu bukan fasilitas yang biasa-biasa, tapi fasilitas yang eksklusif yang Allah berikan pada saya. Ya, mulai dari itu semua, mulai dari tempat tidur, mulai dari saya diberikan ruangan ber-AC, mulai dari akses saya mencuci tidak perlu cuci baju, bisa ke laundry. Itu kan fasilitas dari Allah. Allah mampukan saya untuk mendapatkan fasilitas seperti itu, bukan fasilitas yang biasa, tetapi fasilitas yang eksklusif. Maka itulah ganjaran kepada orang-orang yang ahli salawat, yang bersalawat. Allah tidak biarkan dia menjalani fasilitas yang biasa-biasa, tetapi Allah tinggikan derajatnya sehingga dia selayaknya mendapatkan fasilitas yang lebih daripada yang seharusnya, lebih daripada yang biasa orang lain dapatkan gitu. Meskipun ya kalau yang dibandingkan dengan orang-orang yang paling kaya, ya ini tidak ada apa-apanya. Tetapi orang seperti saya yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, orang tua saya miskin, ya, tapi Allah bisakan saya untuk merasakan fasilitas-fasilitas seperti itu, luar biasa. Nah itu ya, itu ya kisah saya. Jadi teman-teman, mungkin masih ada lagi kisah-kisah yang berikutnya yang akan saya ceritakan. Kalau zaman dahulu ketika saya masih kuliah di Yogyakarta ini, saya pernah berkisah ya. Kalau teman-teman ingat dengan cerita saya, beberapa kali kisah ini saya ceritakan di sini di Masjid Al-Ittihad dekat tempat tinggal saya. Saya sekitar tahun 2012 pernah merasakan kelaparan. Ya, waktu itu saya kuliah di semester berapa saya sudah lupa. Itu saya sudah lapar. 2 hari saya nggak makan, menahan lapar. Dan saat itu juga saya naik sepeda. Itu juga sepeda pinjam, bukan sepeda saya ya. Saya naik sepeda kemana-mana itu karena saya nggak punya uang buat ongkos. Ya, saya pinjam. Dan akhirnya sepeda itu pun mungkin lebih sering rusak saya buat begitu. Pernah suatu ketika saya sedang lapar, tidak punya apa-apa untuk makan, ya, saya datang ke masjid ini dengan harapan kalau ada marbot di sini, ada yang mengurus masjid, ya saya bisa, karena di sini kan ada dapurnya ya, ada makanan sedikit yang bisa saya makan, ataupun saya bisa pinjam uang sama Bang Khairul waktu itu. Tapi kebetulan mereka tidak ada di tempat, kosong masjidnya kebetulan, karena ada acara di Jakarta, mereka semua ke Jakarta, ke Cikampek. Ya sudahlah gitu. Akhirnya saya pasrah, tidak ada orang di masjid, cuma saya sendiri. Saya baca salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu sambil megang perut saya. Ya Allah, saya sudah lapar ya Allah. Ya Allah, berikanlah bantuanmu ya Allah. Ya Allah, aku sudah lapar ya Allah. Begitu terus saya baca salawat ya. Waktu itu saya baca salawat biasa sih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala begitu. Nah, nggak berapa lama, sekitar jam 5 kurang ya, datanglah 2 orang ya, laki-laki perempuan pakai sepeda motor. Itu datang ke masjid. Karena cuma saya sendiri aja yang ada di situ, jadi mereka menyapa saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak pengurus masjid? Oh bukan saya, orang kebetulan pengurus masjidnya tidak di sini, sedang keluar kota. Saya bilang, oh iya, pengurus masjidnya tidak di sini ya. Ini Pak, kami dari warung nasi yang di belakang itu. Jadi ibu yang pemiliknya kan kebetulan ada acara mendadak. Jadi ibu itu bilang ini di semua yang masih tersisa, yang masih ada kelebihan ini, lauk-lauknya semua dibungkus, nanti dikasih aja ke masjid, katanya begitu. Jadi karena bapak yang ada di sini, saya minta tolong sama bapak agar ini nanti boleh dikasih sama siapa aja terserah. Kalau bapak mau boleh dimakan, kalau mau kasih yang lain pun boleh, katanya gitu. Ya sudah, saya merasa apa ya, itu keajaiban loh.
Ya, dari saya yang lapar 2 hari nggak makan, kemudian tiba-tiba setelah saya zikir selawat ada kejadian itu, ada 2 orang yang datang ngasih makanan. Buat saya saya kayak apa ya namanya ya, kayak tiba-tiba Allah menjawab dan mendengar doa saya. Yang saya terpikir adalah hanya karena dengan doa satu orang itu Allah buat skenario. Tiba-tiba ibu pemilik warung itu punya acara dan kemudian dia harus membungkus semua kelebihan makanan yang ada di warung itu untuk dikirim ke masjid. Dan karena kebetulan juga saya ada di masjid itu, ya Allah, luar biasa itu kekuasaan Allah dengan begitu. Nah itu teman-teman, jadi banyak-banyaklah bersalawat. Mudah-mudahan teman-teman bisa termotivasi setelah mendengar cerita ini. Jadi dan yang saya rasakan, dan tadi pagi juga ya, saya baru saja menerima, saya cek di internet banking ya, di m-banking, royalti penjualan buku saya sudah masuk ternyata. Alhamdulillah, walaupun saya pasif, tidak ngapa-ngapain, hanya melakukan penjualan saja, penerbit masih memberikan royalti pada saya. Oke, begitulah kisah saya tentang keberkahan selawat yang saya rasakan setelah banyak selawat. Jadi teman-teman, mungkin untuk mencapai jumlah salawat hingga 50.000 itu memang kalau kita dalam kondisi yang sibuk itu agak susah ya, susah sekali. Tetapi manfaatkanlah kesempatan manakala Anda misalnya seperti yang tadi saya jelaskan, dalam bepergian keluar kota, kan satu harian full di dalam bis, di dalam kereta api atau di dalam pesawat. Manfaatkan itu untuk bersalawat, jangan biarkan tidur habis waktu begitu saja. Gitu, manfaatkan waktunya. Sehingga kalau Anda betul-betul memanfaatkannya, insya Allah juga tidak akan menyia-nyiakan Anda dan menyia-nyiakan kita yang berahli salawat ini. Allah akan senantiasa menempatkan orang-orang yang ahli bersalawat di tempat yang terhormat, di tempat yang terbaik. Tidak mungkin dibiarkan kita mendapatkan, kalau kita maksudnya di tempat yang terbaik ya, kalau kita mendapatkan fasilitas yang terbaik, mendapatkan teman-teman, saudara-saudara yang atau teman-teman yang terbaik begitu. Dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik begitu. Oke, saya tunggu kisah-kisahnya. Silahkan kirimkan kisah-kisah keajaiban salawat teman-teman ke WA dengan nomor 0812 771 6294. Saya tunggu ya. Oke, sampai jumpa lagi untuk cerita-cerita saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.